Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 atau tanggal 23 Zulqa'dah 1441 Hijriah, kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul melalui aplikasi dalam kegiatan MPLS. Yang terhormat, Kepala Sekolah SDIT Alam Garut, yang terhormat Ibu Bapak Guru, dan siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta Zoom meeting dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan acara MPLS. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi oleh Ibu Ega, 3 sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Alam Garut, yang keempat pemutaran video seputar SDIT Alam Garut, yang kelima ice breaking yang dipandu oleh Ibu Anis, yang keenam penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu yang ada, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ega. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Ibu Ega. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Alam Garut kepada Ibu Maharani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Kalau terdengar, beri tanda jempol.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak dalam keadaan tatap muka gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita syukuri gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du gitu ya. Alhamdulillah ini Bu Rani kangen sekali nih bertemu dengan teman-teman, melihat wajah-wajahnya. Teman-teman juga bisa melihat nih, bisa melihat wajah teman-teman di sekitarnya gitu ya. Di teman-teman yang sudah masuk ada sekitar 45 orang yang sudah masuk. Dalam kondisi yang sekarang gitu ya, kondisi pandemi apa teman-teman? Pandemi COVID gitu ya. Jadi kita sedang mengalami kondisi yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita kan kita bisa bersekolah dengan nyaman, bersekolah dengan tenang, bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi ternyata Allah menghendaki kita untuk melakukan hal yang berbeda. Memaksa kita untuk belajar hal yang berbeda yang selama ini mungkin sering kita abaikan gitu ya. Salah satunya dengan kegiatan Zoom meeting ini. Awalnya kita tidak merasa perlu untuk menguasai kegiatan-kegiatan online seperti ini gitu ya. Tapi ternyata ketika kondisinya seperti ini Allah memaksa kita menguasai keterampilan yang baru, menguasai pengalaman yang baru gitu ya. Hari ini teman-teman belajar untuk menggunakan Zoom meeting. Sama bu gurunya juga di sekolah belajar menggunakan alat ini gitu ya. Belajar bikin videonya, belajar bagaimana sharing materinya, belajar bagaimana menggunakan alat-alat dan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri dan ini adalah salah satu karakter yang memang sengaja kita bentuk gitu ya. Yang memang kita desain, kita bentuk. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita mencari solusi, kita berusaha mencari solusi, kita memanfaatkan apa yang ada yang bisa kita lakukan. Seperti Muslim produktif yang ingin Bu Rani sampaikan pada kesempatan saat ini. Gitu ya. Teman-teman sehat di rumah? Apa yang dilakukan selama liburan saat ini? Mudah-mudahan tidak hanya bermain game gitu ya, atau tidur-tiduran saja, atau malah memanfaatkan waktu main seharian di luar. Karena memang kondisi sekarang teman-teman, walaupun misalnya banyak orang yang sudah mulai keluar, tetapi kondisinya masih belum aman, gitu ya, masih belum aman. Jadi sebaiknya teman-teman tetap memperbanyak waktu di rumah, tetap stay di rumah, kemudian tetap menjaga jarak, kemudian tetap menjaga kesehatan gitu ya, tetap menjaga kesehatan yang pasti kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana menjadi seorang pelajar atau muslim produktif di masa pandemi yang sekarang, gitu ya, masa pandemi yang sekarang. Tahu tidak teman-teman, sesungguhnya ada dua hal yang melalaikan manusia, gitu ya. Apa saja? Ada yang ingat? Yang pertama apa? Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, itu dua hal yang terkadang membuat kita merasa sesuatu itu sesuatu yang biasa, gitu ya. Ketika kita sehat, kita merasa bisa melakukan semua hal. Boleh main, boleh ngapa-ngapain, makan seenaknya, gitu ya. Padahal kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga. Kita akan merasakan sehat ketika kita merasakan kebutuhan sehat ketika apa? Tiba-tiba misalnya mata kita kecolok, aduh, ternyata enak ya punya mata yang sehat, atau tiba-tiba kita merasa sesak napas, gitu ya, kita baru merasakan oh nikmatnya bernapas dengan nyaman, gitu ya, setelah kita merasa kita terganggu pernapasannya, atau tiba-tiba sariawan, kita baru merasakan nikmatnya makan dengan nyaman, dengan enak setelah kita merasa sakit, gitu ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang harus kita syukuri. Jadi nikmat sehat itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, itu adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang, sebentar ya teman-teman ya.
Yang kedua, maaf ya barusan ada gangguan. Jadi yang pertama, hal-hal yang membuat kita lalai. Yang pertama adalah kesehatan, nikmat sehat. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang, gitu ya. Kita merasa bisa melakukan hal-hal dengan tenang, dengan santai, karena kita merasa bahwa waktu kita itu sesuatu yang tidak terbatas. Padahal, Masya Allah, gitu ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Itu adalah mutlak kekuasaan Allah. Nah, itu yang harus kita syukuri, gitu ya. Kita baru merasakan nikmatnya 1 jam, pentingnya 1 jam setelah apa? Setelah tiba-tiba kita tidak bisa masuk kelas karena sudah terlambat, misalnya. Atau kita merasakan pentingnya 1 menit setelah apa? Setelah kereta, misalnya kita sudah pesan kereta, pesen kereta, kemudian kita terlambat 1 menit, keretanya sudah lewat, dan itu tidak bisa kembali. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Makanya kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Termasuk godaan sekarang, ketika teman-teman berada di rumah, gitu ya, kita harus tetap berusaha menjadi pelajar yang produktif, pelajar yang tetap menghasilkan, pelajar yang tetap memanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan sampai kita hanya menunggu pagi bangun, hanya menunggu waktu malam, gitu ya, mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang biasakan kita menjadi muslim yang produktif. Allah memberikan keluangan waktu itu supaya kita isi menjadi nilai-nilai ibadah. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kita hamburkan begitu saja. Kita sia-siakan dan tidak menjadi nilai tambahan ibadah kepada kita. Gitu ya. Nah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Dimulai dengan bangun pagi, gitu ya. Kita tetap biasakan, walaupun kita di rumah, kita biasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya bangunnya tetap pagi, gitu ya, tetap sholat subuh. Kalau misalnya masjidnya belum mengarahkan untuk berjamaah, teman-teman bisa sholat tepat waktu ketika adzan subuh terdengar. Kemudian ketika sholat subuh, ketika bangun sholat subuh, teman-teman langsung mandi nih. Biasanya kalau kita malas mandi pagi, aktivitas kesananya itu suka malas-malasan. Makanya tetap biasakan mandi pagi, kemudian berpakaian yang rapi, tidak seharian memakai baju tidur. Karena kalau kita terus-terusan memakai baju tidur, kita akan merasa malas melakukan aktivitas apapun. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat lainnya. Misalnya mengaji, minimal 1 lembar sehari itu minimal. Ya. Kemudian menambah hafalannya, gitu ya. Memurojaah hafalannya, jangan sampai kita belajar di rumah hafalan kita tidak bertambah, malah semakin berkurang. Kan kita menjadi muslim yang merugi. Ya. Muslim yang beruntung itu yang apa? Muslim yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Gitu ya. Itu yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu muslim yang rugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu muslim yang celaka. Itu pelajar yang celaka. Itu yang rugi sekali. Makanya kita harus menjadi pribadi yang terus baik dengan apa? Dengan selalu lebih baik, melakukan aktivitas yang lebih baik setiap harinya. Kita buat targetan di ketika malam, besok aku melakukan apa ya yang ingin menambah apa ya, menambah bacaan kah, belajar ngotak-atik handphone kah, belajar desain, misalnya keahlian seperti itu, membuat tulisan setiap hari, membuat cerita setiap hari yang akhirnya bisa kita kumpulkan menjadi sebuah buku gitu. Jadi manfaatkan setiap waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita menjadi pelajar yang lalai, yang tadi apa? Kita tidak memanfaatkan kesehatan yang kita miliki, gitu ya. Yang kedua, kita tidak memanfaatkan waktu luang yang Allah kasih. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tetap produktif, apa tadi? Bangun pagi, dengan kemudian sholat subuh tepat waktu, kemudian kita langsung mandi, dengan berpakaian yang rapi, tidak terus memakai baju tidur, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, menambah hafalan, kemudian atau memurojaah, atau kita mau menambah bacaan buku, kalau kita mau bermain apa yang ingin kita pelajari dari teman kita, gitu ya. Jadi kita terus manfaatkan waktu itu, kuncinya itu ya.
Kemudian kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti apa? Boleh bermain misalnya, aku kan bosan, aku mau bermain game, boleh tapi terbatas. Jangan sampai dari 24 jam waktu kita, sebagian besar waktunya habis untuk menonton, sebagian besar waktunya habis untuk bermain game, sebagian besar waktunya habis untuk tiduran. Sayang sekali. Allah sudah memberikan kita kenikmatan dengan di rumah saja tapi dalam keadaan sehat, itu sesuatu yang harus kita syukuri, karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati istirahatnya karena sakit gitu ya, sakit badannya itu tidak nikmat gitu ya. Jadi bersyukur kita ada di rumah dalam keadaan sehat. Kemudian apa? Kita boleh bermain keluar tapi terbatas, jaga jarak, tetap jaga jarak. Kemudian lebih baik di rumah saja, sebetulnya lebih baik di rumah saja, karena kondisi sekarang belum sepenuhnya aman gitu ya. Kondisi sekarang belum sepenuhnya aman. Sesekali boleh bermain dengan teman-teman tetapi tetap jaga jarak. Lakukan kebiasaan-kebiasaan baik, mencuci tangan sebelum masuk rumah, sebelum makan, setelah melakukan aktivitas apapun gitu ya. Karena sebagian besar penyakit itu munculnya dari tangan. Kita memegang sesuatu yang di situ banyak bakteri, banyak virusnya, kemudian kita langsung makan, itu langsung masuk kan ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita membersihkannya dengan air, kemudian membersihkannya dengan sabun gitu ya, itu akan mengurangi setidaknya gitu ya, atau mematikan bakteri-bakteri yang tadi ada berada dalam tangan kita. Gitu itu. Kemudian kebiasaan menjaga kesehatan tubuh juga, makanannya harus tetap dijaga. Makanan tidak hanya sekedar makanan yang mengenyangkan, tetapi makanan juga harus makanan yang bergizi gitu ya, yang cukup gizinya. Harus sayur ada, harus kita sukai, kemudian proteinnya harus kita sukai, tempe, dari ikan, dari daging, itu harus kita sukai, karena teman-teman masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian karbohidratnya harus kita sukai, harus kita makan gitu ya. Nah, vitaminnya harus kita makan, karena seluruh makanan, seluruh bahan-bahan ini kita butuhkan untuk pertumbuhan kita. Kalau kita hanya menyukai satu jenis makanan saja, nanti pertumbuhan kita terhambat gitu ya. Kita hanya suka daging-dagingan, nanti metabolisme tubuhnya buruk karena tidak ada serat yang masuk. Ya, kita hanya suka sayuran, nanti pertumbuhannya terhambat karena kita tidak ada protein. Jadi tubuh itu membutuhkan banyak ragam makanan yang harus dimasukkan supaya apa, saling menunjang gitu ya, tubuhnya bisa berkembang dengan baik, teman-teman bisa lebih tinggi, lebih sehat, kulitnya bercahaya, kulitnya sehat gitu ya. Itu kalau asupan makanannya baik. Dan teman-teman ketika asupan makanannya baik, ketika ada virus-virus atau misalnya ada kuman-kuman penyakit di sekitar kita, tubuh kita sudah kuat seperti tentara yang melindungi tuannya gitu ya. Tapi kalau misalnya tubuh kita tidak, asupan makanannya tidak baik, istirahatnya kurang, tubuh kita akan mudah terkena bibit-bibit penyakit yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, itu yang bisa Bu Rani sampaikan kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman berada di rumah gitu ya, ketika teman-teman, Masya Allah, ketika teman-teman berada di rumah, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai kapan nih Buran kita ada di rumah? Ya, mohon maaf ya sebentar. Assalamualaikum, lanjut lagi. Ya, teman-teman, mohon terkadang bisa kita jadikan pelajaran gitu ya. Terkadang apa yang kita rencanakan atau yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Yang kita rencanakan ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi intinya kita bisa mencari solusi. Sama barusan tiba-tiba HP Burani mati gitu ya. HP Burani mati, kemudian Burani mencari solusi nih, ada guru yang solusi, langsung memberikan HP-nya, meminjamkan HP-nya dari HP-nya Bu Guru. Jadi kita tetap bisa berjalan.
Nah, intinya itu ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa mengambil pelajaran dari sini, ketika kita menghadapi permasalahan, jangan menyerah, jangan banyak mengeluh, tapi carilah solusi. Lakukan sesuatu, lakukan hal terbaik yang bisa teman-teman lakukan saat itu. Gitu ya. Jangan mengeluh, jangan menyerah, gitu ya. Karena memang terkadang hal-hal tidak sesuai, tidak berjalan dengan keinginan. Itu yang bisa Burani sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman tetap menjadi pelajar yang produktif walaupun di rumah saja, menjadi anak yang berbakti gitu ya, kemudian menjadi siswa yang produktif, menjadi muslim yang produktif. Jangan lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar dilaksanakan dengan baik. Untuk pembelajaran kedepannya nanti akan dipandu oleh guru-guru kelasnya yang baru ya. Selamat beradaptasi, selamat berkenalan dengan guru-guru yang baru. Bu, aku nggak mau guru yang ini. Kita coba. Jangan dulu mengatakan tidak mau, tidak mampu gitu ya sebelum kita belajar mencobanya. Karena tadi seperti Bu Rani bilang, teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Gitu ya. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah hal terbaik yang Allah berikan buat kita. Itu yang harus kita yakin. Ya. Jadi siapapun gurunya, siapapun temannya nanti, insya Allah itu adalah yang terbaik yang Allah kirim buat kita. Mungkin untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih yang berani sampaikan. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Berani mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aja ya. Ibu aja. Terima kasih Ibu Maharani. Ibu ulang ya apa yang disampaikan barusan dari Maharani sebagai Kepala Sekolah SDIT Alam Garut. Di antaranya yang pertama, semoga siswa-siswi SDIT Alam Garut bukan termasuk orang yang merugi ya. Semoga kita bukan menjadi orang yang merugi. Yang kedua, aktivitas dimanapun tidak harus memperhatikan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jika keluar rumah, jaga jarak. Dan selanjutnya, untuk siswa SDIT Alam Garut, jangan cepat menyerah, semua pasti ada tantangannya itu ya. Untuk acara selanjutnya adalah pemutaran video seputar SDIT Alam Garut. Mari kita saksikan bersama-sama.
Ya, itulah video seputar kegiatan kita di waktu yang kemarin ya, ketika kita bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita situasi seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 seperti ini cepat berlalu ya, karena kita sudah kangen untuk berkumpul, melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Ya, itu ada tadi sebagian ada video perpisahan kelas 6. Nah, kakak-kakak kita di kelas 6 yang kemarin sekarang sudah tidak satu sekolah dengan kita lagi. Mereka naik tingkat, mereka ke SMP. Jadi ketika nanti teman-teman ke sekolah, cari kakak kelas 6, nah hanya kakak kelas 6-nya sudah ganti ya. Memang kakak kelas 6 yang kemarin sekarang sudah tidak bersekolah di sini ya. Misalkan ada yang cari Afahmi, ada yang cari Agri, Alfaris, main sepak bola lagi nggak akan ketemu ya. Itu kegiatan, itu acara yang keempat. Sekarang, sebelum beranjak pada ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Anis, Bu Santi akan bacakan pengumuman sebentar ya. Pengumuman wali kelas untuk tahun ajaran 2020-2021. Yuk, dengarkan ya. Kelas berapa sekarang aku? Untuk kelas 1A. Untuk kelas 1A, guru kelasnya Ibu Rani Nur. Untuk kelas 1B, ibu gurunya, guru kelasnya Ibu Dini. Untuk kelas 2A, guru kelasnya Ibu Wini. Untuk, lambaikan tangannya ya Bu ya. Bu, lambaikan tangannya. Untuk kelas 2B, guru kelasnya Ibu Heti. Ya Bu Heti, lambaikan tangannya. Untuk kelas 3A, Ibu Feti. Untuk kelas 3B, ibu gurunya, guru kelasnya, Ibu Ega. Nah, untuk kelas 4, guru kelasnya adalah guru kelas 4 adalah Ibu Anis. Mana Ibu Anis? Lambaikan Bu Anis tangannya. Untuk kelas 5. Kelas 5, guru kelasnya Bu Noni. Bu Santik di kelas berapa ya? Ya. Bu Santi di kelas berapa ya? Sudah pada tahu? Oke. Bu Santi masih tetap di kelas 6. Selamat bertemu kelas 6. Nanti belajar bersama Ibu ya. Guru-guru baru. Siapa aja, Bu? Bu Oci aja. Bu Oci. Ada guru baru nih. Di sekolah kita ada guru baru. Bentar, Ibu akan absen lagi nih. Bu guru ada tiga orang ya? Ada 3 orang Ibu guru. Yang pertama adalah Ibu Oci. Halo